Jadi saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang tatkala anak lahir tidak sempurna. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kalau pasangan baru menikah, itu harapannya tentu punya anak itu Pak Boy, ya, supaya bukan hanya meneruskan generasinya, tetapi ya buat keluarga kan merasa lengkap kalau ada anak gitu Pak. Jadi yang diharapkan tentunya anak yang sehat, yang lucu, yang manis gitu. Tetapi kan faktanya tidak seperti itu. Ada beberapa anak yang dilahirkan dengan kebutuhan khusus, baik secara mental maupun secara fisik Bapak. Ada banyak keluarga pastinya itu yang tidak siap menghadapi hal-hal yang seperti itu. Karena mereka ini kan tentu membutuhkan perawatan yang khusus, perhatian yang khusus dan sebagainya Bapak. Nah ini bagaimana kita sebaiknya bisa menyikapinya Bapak? Pak Gunawan, kita ini tahu bahwa kita tidak hidup dalam dunia yang sempurna, dan kita tahu bahwa kadang ya anak lahir tidak sempurna, tapi kita ini tidak pernah terpikir bahwa itu bisa terjadi pada kita. Kita mungkin yang berpikir itu bisa terjadi pada anak orang lain. Nah, namun kadang itu terjadi pada kita. Nah, sudah tentu setiap problem membutuhkan pendekatan dan perawatan yang khusus. Namun ada beberapa prinsip umum yang dapat kita timba. Nah, jadi itulah yang akan kita angkat pada kesempatan ini Pak Gunawan. Iya. Prinsip-prinsip apa aja Pak yang bisa kita pelajari atau kita mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan yang tidak kita inginkan itu, yaitu anak lahir dalam keadaan yang tidak sempurna? Pertama, kita harus mengerti problem yang diderita oleh anak sehingga dapat mengusahakan pilihan perawatan dan perlakuan yang tepat. Sebagai contoh, tidak semua anak yang menderita autisme mempunyai masalah IQ. Nah, sudah tentu karena kemampuan bersosialisasi yang minim, anak autistik mengalami kesulitan bersosialisasi. Sebagai akibatnya, kemampuannya untuk mengerti perasaan dan menempatkan diri dalam pergaulan sangat terbatas. Namun jika ia mempunyai IQ yang memadai, kita dapat memasukkannya ke sekolah reguler. Bersekolah di sekolah luar biasa dapat membuatnya bertambah stres dan bertingkah lebih bermasalah. Nah, sama dengan itu, contoh yang lain adalah tidak semua penderita Down syndrome bertubuh lemah, sehingga kita harus melindunginya secara ketat agar tidak sakit atau jatuh. Kelebihan kromosom pada dirinya memang membuatnya rentan terhadap kelemahan tubuh tertentu, tetapi itu tidak berarti ia harus diperlakukan khusus supaya tidak terkena penyakit. Juga tidak semua penderita Down syndrome memiliki keterbatasan IQ. Ada yang mempunyai IQ mendekati rata-rata, sehingga bisa bersekolah bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Nah, singkat kata Pak Gunawan, kita harus mengetahui kondisi dan kebutuhan anak secara tepat supaya kita tidak menuntutnya di luar kemampuan atau sebaliknya menumpulkannya di bawah kemampuannya. Bawalah anak kepada ahli dan jangan sungkan untuk meminta opini kedua. Juga carilah informasi dari situs-situs kesehatan supaya kita dapat mengikuti perkembangan perawatannya. Dan satu hal lagi yang penting, ya berbagilah cerita dengan yang sepenanggungan agar kita dapat saling menguatkan. Masalahnya Pak Boleh, untuk mengetahui IQ itu kan tidak semua orang tua bisa mengetahuinya. Dia kan tidak mengerti apakah anak ini memang harus disekolahkan di sekolah khusus atau di sekolah reguler gitu pada awalnya itu Pak. Betul. Jadi memang ada beberapa yang orang tua bisa mulai kenali atau deteksi. Misalkan ada anak-anak yang sulit sekali untuk mengerti penjelasan yang diberikan oleh orang tua. Ada anak-anak yang kesulitan
untuk bisa membaca. Nah, ini mungkin ya belum tentu gangguan pada IQ-nya, mungkin juga ini adalah gangguan pada kemampuannya untuk membaca. Tapi ya, tanda-tanda itu memberikan kepada kita sinyal bahwa anak kita memang mempunyai masalah yang akan mempengaruhinya di dalam bersekolah. Ya, kadang-kadang kita karena tidak tahu itu tadi Pak Pol, lalu anaknya itu disekolahkan di sekolah reguler dan ternyata dia tidak bisa mengikuti pelajaran di sana, sehingga dia merasa sedih sekali. Anaknya nilainya rendah gitu, dan anaknya juga bermasalah di sekolah itu. Betul. Kadang-kadang anak-anak yang memang mempunyai IQ yang pas-pasan atau di bawah rata-rata, dari luar tampaknya ya sama ya seperti anak-anak lain dan bisa berinteraksi, menjawab pertanyaan, dapat berpikir dengan logis dan sebagainya. Tapi kemampuannya untuk mengerti penjelasan tentang materi yang diajarkan itu terbatas. Nah, baru terlihat sewaktu anak itu bersekolah. Nah, kita tahu bahwa anak-anak untuk bisa mengikuti pelajaran mesti mempunyai kemampuan berpikir secara abstrak. Dengan kata lain, menerjemahkan penjelasan si guru sedemikian rupa sehingga bisa kita ini melihat dan mengertinya. Nah, ada anak-anak yang nggak bisa. Mereka harus melihat secara langsung apa yang dijelaskan lewat tindakan-tindakan konkret. Nah, kalau memang itulah yang menjadi pola pemikirannya, dapat dipastikan dia akan kesulitan dalam bersekolah. Jadi waktu kita melihat hal-hal seperti itu, ada baiknya memang kita bawa anak kita ke seorang psikolog sehingga dapat dites dan diketahui apakah dia mempunyai masalah IQ. Iya, kadang-kadang ada sekolah yang langsung menolak gitu. Kan biasanya sekarang anak diwawancarai dahulu gitu. Langsung sekolah itu menolak, nggak mau menerima anak seperti itu. Dan orang tua kadang juga berusaha memaksakan anaknya sekolah di tempat itu karena mungkin saudara-saudaranya juga sekolah di situ dan sebagainya, Pak. Dan biasanya kalau itu terjadi, ya anak itu akan menderita, Pak Gunawan, sebab ya dia akan menjadi ya anak bawang di kelasnya. Setiap kali ujian dia akan nervous karena dia takut nilainya akan buruk. Setiap kali ujian dibagikan dia akan juga cemas karena dia takut bahwa orang-orang akan tahu nilainya itu rendah. Belum lagi kalau dia akhirnya tidak naik kelas. Nah, mungkin anak-anak kecil kelas 1, kelas 2, kelas 3 belum begitu mengerti. Nggak apa-apa nggak naik kelas. Tapi kalau sudah mulai besar, sudah mulai mengerti apa tuh artinya naik kelas dan apa artinya tidak naik kelas. Nah, kalau dia memang terus-menerus kesulitan dan harus naik kelas berkali-kali, biasanya itu akan mempengaruhi penghargaan dirinya. Dia akan merasa minder, dia merasa orang-orang juga memang memandang rendah dia. Nah, ini bisa berdampak panjang, Pak Gunawan, bukan hanya pada masa dia bersekolah, bahkan setelah dia itu nanti lulus. Nah, kalau sudah begitu kan yang menjadi masalah itu bukan cuma anak itu tadi loh, orang tuanya pun bermasalah saya rasa. Ya, ada kalanya memang kita sebagai orang tua nggak menyadari bahwa memang anak kita nggak bisa. Kita mungkin berpikirnya secara positif, anak kita malas, kalau mau belajar pasti bisa. Tapi ya sebaiknya ya bawalah anak kita untuk dites, untuk diketahui apakah memang mempunyai IQ yang agak terbatas, sehingga nggak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jika memang anak itu mempunyai keterbatasan, ya nggak ada salahnya memang kita pindahkan ke sekolah yang tidak menuntut sekolah yang pertama itu. Biarkan dia di situ bisa sekolah dengan lebih santai, sehingga akhirnya penghargaan dirinya pun lebih positif. Padahal kalau mendapat penanganan yang tepat, sebenarnya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini pun bisa berprestasi pada bidangnya masing-masing, Pak Pol, ya? Memang ada batasnya, Pak Gunawan. Memang itu tergantung pada misalnya seberapa tinggi IQ-nya juga. Karena kalau misalnya IQ-nya mendekati rata-rata, bisa jadi dia bisa bersekolah. Seperti tadi saya sudah singgung, anak-anak yang Down syndrome nggak bisa sekolah tinggi. Ada anak Down syndrome yang bisa bersekolah sampai tingkatan perguruan tinggi. Nah, itu nggak berarti dia bisa melaluinya dengan mudah. Ya enggak, dia akan bersusah payah. Tapi ada yang bisa. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah yang mencoba. Tapi kalau memang melihat anak kita nggak bisa, nah dia tertekan, itu mungkin saatnya kita memikirkan alternatif yang berbeda. Tapi kan kadang-kadang anak-anak itu bisa lemah di satu bidang, tapi menonjol di bidang yang lain, Pak Pol. Betul, jadi ada kalanya dia memang nggak cocok untuk disekolahkan di sekolah yang biasa, karena kan di sekolah biasa
dia mesti mengambil begitu banyak mata pelajaran. Nah, ada kalanya dia hanya bisa bidang-bidang tertentu. Kalau kita sadari itu, ya mungkin kita bisa ya daripada paksakan dia sekolah reguler, kita masukkan dia di sekolah kejuruan. Iya. Lalu hal yang kedua yang bisa kita kerjakan apa, Bapak? Kedua, terimalah kondisi anak tanpa syarat dan dengan sepenuh hati. Kadang kita menerima anak dengan syarat dan dengan setengah hati. Kita terus berharap bahwa dia tidak seperti itu. Alhasil, kadang tercetuslah kata-kata yang tidak membangun, tetapi malah menjatuhkan anak, seperti bodoh, tidak berguna, atau jadi beban orang tua. Saya mengerti ya bahwa kita lelah dan frustrasi. Tetapi kita pun harus ingat bahwa dia pun tidak memilih menjadi seperti itu. Jika memungkinkan, pastilah ia pun ingin menjadi pribadi yang dalam tanda kutip normal seperti yang lainnya. Jadi berhati-hatilah ya dengan kata-kata yang kita ucapkan. Saya ini pernah bertemu dengan seorang anak yang telah dewasa, yang sampai saat itu tidak dapat hidup mandiri. Nah, dalam pembicaraan dengannya, Pak Gunawan, saya temukan bahwa sesungguhnya ia tidak mempunyai IQ yang terbatas. Namun karena keterbatasan fisik sejak kecil, ia selalu terkucil dari lingkungan, sehingga ia merasa tertolak dan menjadi minder. Nah, perasaan-perasaan yang menyiksanya seperti inilah yang membuatnya suka berkonsentrasi dalam kelas dan akhirnya tidak dapat mengikuti pelajaran. Akhirnya ia sering gagal, dan kegagalan demi kegagalan membuatnya tambah terpuruk. Makin dia terpuruk, makin sering ia menerima label dari orang di sekitarnya yang menjatuhkan, sehingga akhirnya dia benar-benar tidak berani berinisiatif, Pak Gunawan. Apalagi mencari pekerjaan, meskipun waktu saya bertemu dengannya dia sudah dewasa. Nah, inilah contoh bagaimana perlakuan yang tidak tepat memperburuk masalah. Itu sebab sebagai orang tua kita harus mengkomunikasikan penerimaan kita kepada anak. Nah, ini sekali lagi menjadi suatu contoh yang real bahwa masalahnya juga terletak pada orang tuanya, gitu Pak Pol. Bukan ya, memang anaknya bermasalah, tetapi itu menjadi lebih kompleks karena orang tuanya punya masalah juga. Ya. Jadi saya rasa misalnya saja tuntutan yang terlalu tinggi terhadap anak yang berkebutuhan khusus seperti ini kan tidak realistis gitu. Betul. Tetapi banyak orang tua bukan hanya lelah karena mengurusi mereka, tetapi yang justru lebih berat itu mereka merasa malu dengan teman-temannya, dengan orang lain gitu. Kok punya anak seperti ini gitu loh. Ya. Biasanya Pak Gunawan, kalau orang tua memang terbuka ya melihat bahwa inilah anaknya dan anaknya itu memiliki keterbatasan, mungkin sedikit keterbelakangan atau apa. Nah, perasaan yang muncul adalah malu, Pak Gunawan. Itu sebab mereka kadang-kadang nggak bisa menerimanya, terus menyangkali kenyataan, dan ia berusaha untuk melihatnya sebagai ini pasti sementara, anak ini pasti akan oke. Kenapa ya? Karena memang ada rasa malu itu. Kedua adalah karena kita susah menerima kenyataan bahwa kok kita berdua nggak punya masalah, kita dan istri kita atau kita dengan suami kita. Kenapa kok anak kita punya masalah seperti itu? Jadi karena kita nggak bisa menerimanya, kita ini kok oke-oke, anak kita begitu, maka kita terus memperlakukan anak kita seakan-akan dia sama seperti anak-anak lain. Nah, tadi saya sudah singgung, kita nggak mau menumpulkan anak sehingga anak itu tuh terlalu kita lindungi, kita kerjakan semua untuk dia. Itu juga nggak benar, karena kita mau memaksimalkan kemampuannya. Meskipun nanti ada batasnya, tapi kita mau maksimalkan. Jadi melakukan semuanya, mengambil alih tanggung jawabnya, itu tidak benar. Tapi di pihak lain, kita memang juga harus mengerti bahwa ya inilah dirinya, inilah keterbatasannya, dan ya udah kita mesti terima. Ada anak-anak yang karena ya keterbelakangan mental, jadi nggak bisa dibilangin sekali, mesti berkali-kali, nanti berbuat lagi, ulangi lagi, tanya lagi. Jadi kita harus terus-menerus memang memberitahukan anak kita itu, dan ya udah kita masih terima itu. Jadi saya akan meminta terima anak tanpa syarat, udah terima dah. Jangan sampai nanti keluar mulut atau perkataan yang menghina dia itu tambah membuat dia terpuruk. Tapi itu kan menjadi beban hampir seumur hidup orang tua itu tadi, Pak Pol.
Jadi dia kan harus melakukan hal yang khusus kepada anaknya yang berkebutuhan khusus ini tadi. Betul Pak Gunawan. Jadi kebanyakan orang tua kalau mempunyai anak yang tidak sempurna, biasanya ya nggak bisa ya akan memikirkan hari depannya ya. Siapa nanti akan mengurusnya, bagaimana nanti mengurusnya. Nah, siapa yang bisa diminta tanggung jawab atau diminta tolong kalau kami tidak ada lagi. Nah, hal seperti itu biasanya ya nggak akan dipikirkan oleh orang tua. Iya, jadi apa ada hal yang lain Pak yang bisa dikerjakan oleh orang tua yang punya anak seperti ini? Ketiga, dukunglah anak, tapi jangan memisahkan anak dari realitas. Sebagai contoh ya, penderita Down syndrome memiliki penampakan wajah yang khas, seperti mulutnya kecil, matanya kecil. Nah, sudah tentu penampilan ini akan mengundang perhatian orang dan karena ia sepenuhnya sadar akan hal itu, perhatian seperti ini nih berpotensi membuatnya merasa aneh dan malu. Mungkin ya sebagai akibatnya, ia enggan bertemu orang dan lebih suka mengurung diri di rumah. Nah, sebagai orang tua, kita tidak mengatakan kepada anak bahwa wajahnya sama seperti anak lain, atau bahwa sesungguhnya ia cantik atau tampan. Jangan ya, sebab kita tahu dan ia pun tahu bahwa itu tidak benar. Sebaiknya kita mengatakan kepadanya bahwa benar, ia berpenampilan berbeda dari kebanyakan orang, tetapi itu tidak membuatnya aneh. Yang membuat seseorang aneh adalah perilaku yang tidak lazim. Yang membuat seseorang malu adalah watak dan perbuatan yang tidak baik, bukan penampilan wajah. Nah, jadi ini yang kita coba untuk komunikasikan kepada anak kita. Kita tidak mau ya, sekali lagi, memisahkan anak dari realitas. Dia melihat dirinya berbeda dan memang berbeda, yaitu kita akui. Tapi kita juga tolong dia untuk melihat kondisinya secara positif, bahwa iya saya berbeda, tapi itu tidak membuat saya menjadi seseorang yang aneh. Ya berbeda, tapi berbeda nggak mesti aneh. Saya akan menjadi orang aneh kalau saya berperilaku yang memang nggak lazim, atau saya mempunyai karakter yang buruk. Nah, itulah yang membuat saya jadinya aneh. Iya, biasanya memang kita itu ekstrimnya itu berlawanan gitu Pak Bob. Kalau di satu sisi ada orang tua yang menyalah-nyalahkan anaknya, memarah-marahi terus, menjelek-jelekkan anaknya. Tetapi di sisi yang lain ada orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus ini lalu memanjakan anak itu gitu. Segala sesuatu itu dilakukan untuk anak itu, sehingga anak itu tidak melakukan apa-apa. Dan ini malah memperburuk keadaannya sebenarnya. Betul Pak Gunawan. Jadi kita mesti menolong anak yang mempunyai kebutuhan khusus, tapi kita tidak boleh mengambil alih tanggung jawabnya. Kita justru mesti memberikan kepadanya kepercayaan dan tanggung jawab, supaya dia juga merasa diperlakukan sama dengan anak-anak lainnya. Dan sekali lagi, tanggung jawab itu tuh membuat dia juga lebih bisa nanti terjun ke dalam masyarakat. Nah, jadi ini yang kita mesti siapkan. Tadi Pak Gunawan bicara betul, ada orang tua ya karena terlalu melindungi anak, akhirnya mengambil alih tanggung jawab si anak. Akhirnya masalahnya jadinya tuh kompleks, berkembang. Bukan hanya misalnya keterbelakangan mental atau apa, akhirnya juga ditambah dengan karakter yang gak bertanggung jawab atau malas. Nah, kalau orang tua itu mau memberikan dukungan khusus kepada anak ini Pak Bol, kira-kira hal-hal apa yang bisa dia lakukan Pak Bol? Kita memang misalnya bisa ya berkemampuan untuk menambahkan les supaya dia bisa belajar hal-hal tertentu, lakukanlah. Ada anak-anak yang nggak bisa memang ya bersekolah atau apa, tapi dia sanggup untuk bikin kue. Nah, ajarkan, leskan dia sehingga dia bisa mengembangkan kemampuannya itu. Ada juga yang misalnya senang menggambar, meskipun dia mengalami kesulitan bersekolah, tapi kalau menggambar bagus sekali. Nah, kita leskan dia sehingga dia belajar menggambar dengan lebih baik lagi, menghasilkan gambar-gambar yang bermutu. Nah, kita memang kalau memungkinkan lakukanlah hal seperti itu untuk mengasah keterampilannya, sehingga nanti dia memfokuskan dirinya pada kekuatannya, bukan kelemahannya, dan dia tahu dia itu bisa bersumbangsi di dalam masyarakat. Yang agak sulit lagi kalau anak ini punya saudara-saudara yang katakan normal,
dibandingkan dengan dia. Nah, ini seringkali juga menimbulkan masalah di dalam keluarga itu, Bapak. Dan untuk supaya lebih jelas ya, kadang-kadang Pak Gunawan, bukan hanya adik atau kakaknya itu normal, karena kadang dalam keluarga yang mempunyai anak yang tidak sempurna seperti ini, anak yang lainnya itu bisa sangat-sangat cerdas, Pak Gunawan. Jadi bukan hanya rata-rata, tapi sepertinya itu kebalikannya dari anak yang mempunyai kebutuhan khusus ini. Sehingga yang nggak bisa enggak, ya si anak tambah minder. Karena kok adiknya terus sekolahnya begitu maju, cepat sekali belajar apapun, sedangkan dia sangat lamban sekali. Nah, itu ya sesuatu yang kita mesti perhatikan. Kalau itulah kenyataannya, anak kita yang satunya terlalu cerdas, di atas rata-rata, sedangkan dia mempunyai keterbatasan. Nah, kita memang harus lebih berperan. Misalnya, jangan sampai anak kita yang cerdas itu tuh menghina-hina kakaknya, mengata-ngatai dia bodoh dan sebagainya. Nah, hal seperti itu kita mesti lakukan supaya jangan sampai anak kita itu tambah terpuruk. Ya, bagaimana hubungan kita itu dengan Tuhan, Pak Paul, dalam kondisi seperti ini sebenarnya? Jadi biasanya Pak Gunawan ya nggak bisa enggak ya kita akan bertanya kepada Tuhan ya, kenapa kok ini terjadi ya. Jadi yang saya anjurkan adalah jangan ragu untuk berseru kepada Tuhan, tetapi jangan lupa untuk berserah kepada Tuhan. Tidak mudah ya mengurus dan membesarkan anak dengan permasalahan yang permanen ya seperti ini. Kadang kita merasa tidak sanggup. Di saat itulah kita datang dan berseru kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Ada kalanya kita pun cemas memikirkan masa depannya. Kita bertanya-tanya, ya siapakah yang akan mengurusnya setelah kita meninggalkan dunia ini. Nah, di saat seperti itulah kita datang dan berserah kepada Tuhan. Kita percayakan hari depan anak yang diberikannya kembali kepadanya. Jadi saya tekankan lagi ya, berserulah kepada Tuhan, tetapi juga berserahlah kepada Tuhan. Gak apa-apa ya berseru, meminta Tuhan menolong, tapi jangan lupa untuk berserah kepada Tuhan. Dan kalau kita memang udah merasa gak sanggup lagi, jangan merasa malu untuk meminta bantuan sesama atau menyerahkan anak untuk dirawat di luar rumah. Sebagai contoh, anak yang autistik yang juga menderita ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang membuat anak itu sangat aktif sekali, cenderung agresif secara fisik, Pak Gunawan. Nah, di dalam ketidakmampuannya mengendalikan emosi dan tangan kakinya, anak-anak seperti ini dapat melukai kita atau orang lain di sekitar. Saya tahu ada ibu yang ditonjok, ditendang, ayah juga ditonjok, ditendang oleh anak-anak yang memang menderita gangguan autisme dengan ADHD. Nah, kendati kita masih ingin merawatnya, mungkin kita harus mempertimbangkan alternatif lain. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan bersamanya, dan kita juga harus memikirkan keluarga kita, dalam hal ini adalah anak-anak kita yang lainnya. Iya, memang kalau berseru kepada Tuhan itu rasanya ya akan dilakukan oleh banyak orang tua. Bahkan setengahnya memaksa supaya Tuhan melakukan suatu mujizat gitu, Bapak, sehingga anaknya ini bisa pulih normal kembali. Tetapi yang sulit dilakukan adalah berserahnya itu tadi, Bapak. Menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Karena tentu orang tua berharap anak ini disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Kalau berserah seolah-olah ya sudah, kita itu sudah pasrah, tidak tahu bagaimana gitu. Nah, ini sikap seperti ini bagaimana, Pak? Kita memang mesti ya mengusahakan ya perawatan baginya untuk memaksimalkan kemampuannya. Jadi kita nggak boleh bersikap pasif, tapi kita juga pada akhirnya harus berserah kepada Tuhan dalam pengertian kita menyerahkan masa depannya kepada Tuhan. Kita nggak bisa enggak sebagai orang tua akan memikirkan masa depannya. Kita ingat bahwa bukankah Tuhan yang memberikannya kepada kita, jadi Tuhan nanti juga akan memeliharanya. Tuhan nggak mungkin akan membiarkan anak-anaknya itu terlantar. Jadi ya meskipun sulit, kita mungkin khawatir, ya udah datang lagi kepada Tuhan dan berserah kepadanya. Percaya bahwa Dia akan memelihara anak ini. Iya, jadi untuk berserah diri ini yang
menjadi pergumulan tersendiri bagi orang tua yang mengalami kondisi anak seperti ini, Pak Mon. Betul, Pak Gunawan. Sehingga kadang-kadang banyak orang tua yang juga memanfaatkan kondisi anak ini untuk kepentingan diri orang tua itu sendiri. Ya, bisa jadi. Jadi anak ini seperti dikaryakan gitu atau seperti dimanfaatkan demi keuntungan orang tua itu. Ada ya, jadi akhirnya untuk bersikap memelas, untuk mendapatkan belas kasihan orang, pertolongan orang. Nah, jadi anak itu akhirnya ya dikaryakan. Iya. Nah, sehubungan dengan ini Pak Pol, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan? Mazmur 139 ayat 16 mengingatkan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun padanya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun padanya. Nah, ini berita indah sekali, Pak Gunawan. Tuhan menciptakan anak dan memberikan anak itu kepada kita, dan Tuhan sudah menulis semua hari kehidupannya, bahkan sebelum itu semuanya terjadi. Iya. Jadi ada memang beberapa orang tua yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, dan dia berkata, Tuhan memberikan hak istimewa kepada saya untuk memelihara anak seperti ini gitu. Karena tidak semua orang dipercayakan oleh Tuhan untuk merawat anak seperti ini. Dan saya dipercayakan. Jadi dia menganggap ini suatu hal yang istimewa dan baik gitu. Iya, betul Pak Gunawan. Ya, jadi sebenarnya itu sudah pandangan yang positif gitu. Iya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan kita percaya bahwa perbincangan kita ini akan menolong banyak orang, khususnya untuk orang tua yang mempunyai anak dengan berkebutuhan khusus. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tatkala anak lahir tidak sempurna. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga